Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hazana lihada wa ma kunna linahtadiyan laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Hari yang ketiga kita melaksanakan saum Ramadan 1444 Hijriah. Materi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah terkait dengan fenomena kehidupan, pertanyaan dalam kehidupan kita manusia. Mengapa kita harus melaksanakan saum Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan? Begitu jelas dan sangat-sangat terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pandangan kepada kita, pengetahuan keilmuannya. Ya ayyuhallazina amanu kutibah alaikumusyamu kama kutibah alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu bertakwa. Kajian pertama yang perlu kita maknai, yang perlu kita ketahui dalam setiap dakwah para ulama, ilmu yang disampaikan oleh para ulama, karena kita harus merujuk pada apa yang disampaikan oleh para ulama. Ulama adalah merupakan pewaris daripada Nabi SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Tempat kita bertanya, tempat kita mendapatkan ilmu sekaligus dari pertanyaan itu, dan kita mengamalkannya insya Allah semampu dan sekuat keimanan masing-masing kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu ruang khusus, satu tempat di mana perjalanan kehidupan kita setiap tahunnya berhenti untuk melaksanakan satu perintah khusus, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita mempunyai kendaraan, entah itu roda 2 atau roda 4, pada momen-momen tertentu kita harus berhenti menggantikan oli kendaraan itu supaya perputaran mesin di dalam laju perjalanan kendaraan kita ini mengalami kebaikan dalam perbaikan mesin dimaksud. Apa yang kita lakukan dalam puasa Ramadan ini adalah perbaikan signifikan dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Kalau pepatah orang-orang kafir mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Justru sebaliknya dalam komitmen konsekuensi iman Islam. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Tubuh bagaimanapun kuatnya kita, bagaimanapun sehatnya tubuh kita, fisik kita, johir kita. Tapi kalau jiwa kita kafir di hadapan Allah, ini tidak berlaku dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam, jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Lihatlah orang tua-tua kita. Mereka datang melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Mereka sholat tarawih dengan bilangan-bilangan hitungan-hitungan angka. Ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat sampai witir. Mereka tidak merasa kelelahan. Karena jiwa mereka sehat. Kendati fisik mereka lemah. Tetapi sebaliknya, lihatlah orang-orang kafir. Mereka melakukan latihan fisik yang kuat. Mereka berolahraga.
Mereka melakukan berbagai macam olah fisik yang sangat tidak menentu waktunya. Secara fisik mereka kuat, tetapi secara keimanan mereka keropos. Mereka tidak mempunyai keimanan, mereka tidak takwa, mereka menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa mereka itu rusak, jiwa mereka itu hancur. Tetapi orang yang beriman, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kendatipun dalam keadaan fisik tertatih-tatih kita, jatuh bangun kita melaksanakan perintah-perintah Allah termasuk puasa. Tetapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang tadinya berat semuanya menjadi bahagia, menjadi kegembiraan, menjadi senang kita melaksanakannya karena jiwa kita sehat. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya melatih secara medikal fisik kita, bukan hanya melatih kesabaran kita, jiwa kita, bukan hanya melatih keinginan-keinginan nafsu kita. Sebagaimana oli yang digantikan tadi akan memperbaiki ruang di dalam mobil itu, mesinnya. Sekalipun bodinya hancur, bodinya tidak baik, interior eksteriornya rusak, tetapi mesinnya tetap awet, mesinnya kuat, insya Allah mobil itu akan terus berkepanjangan waktu dapat kita gunakan, dapat kita fungsikan. Demikian juga dengan keimanan hidup kita di dunia ini. Badan kita ini adalah kendaraan yang mati, tetapi mesinnya adalah jiwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman para nabi, dari Nabi Ibrahim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan dan umatnya mengikutinya, yakni puasa, saum di bulan Ramadan. Oleh dan sebab itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang sebelum kamu berpuasa. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti ada manusia, ada umat para nabi sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka sudah menjalankan saum Ramadan. Mengapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itulah semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercatat 124.000 nabi. Nabi yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup risalah dari semua para nabi yang menyempurnakannya di dalam kitab suci Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Oleh sebab itu, syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan karena kita menghormati diturunkannya kitab suci Al-Quran yang disempurnakan oleh Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Yang kami sampaikan tadi, bahwa orang-orang sebelum datangnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Islam yang ada di akhir zaman ini, sudah terjadi pada umat nabi-nabi sebelum datangnya nabi yang terakhir, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada mereka melakukan ini. Maka silsilah diturunkannya kitab-kitab samawi itu selalu terjadi pada bulan Ramadan dan ditutup dengan risalah sebagai kunci penutup para nabi dan risalah dari semua firman Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam, dan kita umatnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran ini adalah penggenapan, penyempurna kitab yang paripurna yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diberikan kepada hudal linnas. Hudal linnas diartikan bagi seluruh umat manusia. Jadi betapa celakanya apabila ada manusia
yang kemudian atas jiwa kekafiran mereka, terdorong oleh emosi kekafiran mereka, mereka membakar Al-Quran, mereka menghujat Al-Quran, dan mereka mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran. Mereka tidak sadar bahwa Al-Quran itu diberikan juga kepada dia, kepada orang yang membakar itu, kepada orang yang menghujat itu. Karena Al-Quran berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia. Yang percaya kepada Al-Quran disebut sebagai Muslim, yang tidak percaya kepada Al-Quran disebut kafir. Ini rahasia sehingga kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Inilah sedikit nasihat, sedikit motivasi yang kami bisa berikan. Sekali lagi, ini adalah momentum yang ketiga di dalam kita melaksanakan saum Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menumbuhkan keimanan kita, memperpanjang usia kita, memberikan kesehatan kepada kita hingga kita sampai di akhir Ramadan tepat pada hari yang ke-30, dan hari yang selanjutnya kita akan memasuki bulan Syawal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah perkenankan kita untuk hidup mengamalkan semua perintah-perintah Allah, tapi bukan tujuan kita hidup di dunia ini untuk selama-lamanya, karena dunia ini sifatnya cuma sementara. Tempat kita mengambil berkah Allah, dunia ini hanya jembatan sementara. Barakallah, mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, kita saling mendoakan, kita saling memotivasi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.